Setelah salam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mengucapkan doa. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Aku mohon ampun atas dosa-dosaku kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dengan istighfar untuk menyatakan kepasrahan di depan Yang Maha Raja dan Maha Perkasa, seakan-akan meminta maaf atas segala kekurangan dalam sholat. Seolah lisannya mengatakan, meskipun kami telah melakukan yang terbaik dalam sholat kami dan melakukannya dengan khusyuk, tetapi sesungguhnya kami merasa ada yang kurang dalam sholat kami. Oleh sebab itu, kami memohon ampunan-Mu atas kekurangan kami. Kemudian beliau melanjutkan dengan membaca doa-doa setelah sholat. Dan setiap doa tersebut mengandung rahasia, maksud, dan kesesuaian dengan kondisi kita. Sesungguhnya, sholat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sholat yang khusyuk, yang dapat menghilangkan kekhawatiran, menyingkirkan kegalauan, mengusir kesedihan, dan menghapuskan kesusahan. Sholat beliau adalah pelapang dada dan pembersih dosa-dosa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid. Kemudian masuklah seorang laki-laki ke dalam masjid. Dia langsung sholat, lalu memberi salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata kepadanya, kembalilah dan ulangi sholatmu karena engkau belum sholat. Orang itu mengulangi sholatnya seperti yang dilakukannya pertama tadi. Kemudian datang menghadap kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberi salam. Namun beliau kembali berkata, kembalilah dan ulangi sholatmu karena engkau belum sholat. Beliau memerintahkan orang ini sampai 3 kali hingga akhirnya laki-laki tersebut berkata, demi Zat yang mengutus engkau dengan hak, aku tidak bisa melakukan yang lebih baik daripada itu, maka ajarilah aku. Beliau lantas berkata, jika engkau berdiri untuk sholat, maka mulailah dengan takbir. Lalu bacalah apa yang mudah buatmu dari Al-Quran. Kemudian rukuklah, sampai benar-benar rukuk dengan tumakninah atau tenang. Lalu bangkitlah dari rukuk hingga engkau berdiri tegak. Lalu sujudlah sampai hingga benar-benar tumakninah. Lalu angkat kepalamu untuk duduk hingga benar-benar duduk dengan tumakninah. Maka lakukanlah dengan cara seperti itu dalam seluruh sholat rakaatmu. Siapapun yang membaca perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menemukan bahwa di dalam sholat terdapat rahasia yang luar biasa. Sebab, sholat adalah saat pelepasan diri dari berbagai kesibukan, kesenangan, dan berbagai gangguan dalam kehidupan dunia ini. Ketika sholat, sesungguhnya itulah saat untuk kita bercengkrama dengan Allah yang Maha Hidup dan Maha Perkasa. Sholat adalah waktu rehat bagi orang-orang bertakwa dan kesenangan bagi orang-orang yang beruntung. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menjaga suasana seperti itu kecuali orang yang hatinya dipenuhi oleh Allah dengan iman dan dilapangkan dadanya untuk menerima Islam. Oleh sebab itu, tidaklah Anda melihat orang yang melanggar sholat, melainkan ahwalnya bermasalah, perbuatannya rusak, dan kata-katanya buruk. Di sisi lain, Anda akan menemukan bahwa seseorang yang memelihara sholatnya dengan khusyuk, sesuai adab, tata cara, dan sunnahnya akan dibahagiakan dan diridhoi oleh Allah. Urusannya dimudahkan, rezekinya dilapangkan, dan dia mencapai apa yang dia inginkan. Dia akan meraih kemenangan demi kemenangan dan dari kesuksesan demi kesuksesan, karena telah menggenggam pokoknya.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu." Quran Surat Toha ayat 132. Firman Allah kepada Rasul-Nya ini juga berlaku untuk setiap muslim, laki-laki dan perempuan, sampai hari kiamat. Siapa yang mendirikan sholat, memeliharanya, dan sabar dalam menunaikannya sesuai dengan hak-haknya, maka Allah akan menjamin baginya rezeki yang halal dan hasil yang baik. Adakah lagi permintaan yang lebih daripada itu? Setelah harapan dan angan-angan ini, adakah lagi angan-angan yang lain yang lebih daripada itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwa sholat menggabungkan semua makna dan tujuan Islam secara keseluruhan. Bahkan, seluruh implikasi dari rukun Islam ada di dalam sholat. Di dalamnya terdapat semua jenis zikir, takbir, tahmid, tahlil, istighfar, sholawat kepada Nabi, munajat, bacaan Al-Quran, dan berbagai macam doa yang lain. Di dalamnya terkandung makna penyerahan diri, kesatuan, ketundukan kepada perintah Allah, dan perwujudan keimanan. Di dalamnya ada dinamika hidup yang tergambar dalam gerakan-gerakan seperti berdiri, rukuk, sujud, dan duduk. Di dalamnya terkandung makna puasa, karena dilarang makan selama sholat sampai selesai. Di dalamnya terdapat makna haji, karena sesungguhnya orang yang melakukannya menghadapkan hatinya ke Baitullah. Ruhnya mengitari arsy, seakan-akan dia melakukan tawaf di sekitar Ka'bah. Di dalam sholat terdapat makna zakat, karena sesungguhnya setiap tasbih, tahmid, tahlil, takbir yang ada di dalamnya adalah sedekah. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, dan setiap takbir sedekah. Hadis riwayat Muslim. Di dalam sholat juga terkandung makna jihad atau perjuangan, karena sesungguhnya orang yang sholat telah mengorbankan waktu, pikiran, dan ruhnya untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia telah menyerahkan ruhnya dan hatinya kepada penciptanya di saat yang bersamaan. Di dalamnya juga terkandung makna zuhud. Sebab ketika melaksanakan sholat, dia memutuskan hubungannya dengan dunia, meninggalkan keluarga dan harta kekayaannya, juga jabatan dan tugas yang diembannya. Lalu dia menghadap kepada Tuhannya dengan sepenuh hati dan mengabaikan kepentingan duniawi. Di dalamnya juga terkandung makna ikhlas, karena di dalam sholat dia bercengkrama dengan Tuhannya saja, dan tidak ada yang mengetahui apa yang dia sampaikan kepadanya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama halnya dengan bersuci dan berwudu. Jika bukan karena pengawasan Allah, maka dipastikan dia akan sholat tanpa bersuci dan berwudu. Kadangkala dia juga sholat seorang diri, yang tidak dilihat kecuali oleh Allah, atau melakukan sholat di malam yang gelap, yang tidak ada seorang pun yang melihatnya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya juga terkandung makna iman, karena orang yang menjaga sholatnya pasti beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitab sucinya, para rasulnya, hari kiamat, dan juga qada dan qadarnya. Di dalamnya juga terkandung makna ihsan, yaitu engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya,
Dan jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihat engkau. Dan sesuatu yang bisa membantu mewujudkan hal itu adalah sholat. Renungkanlah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Telah dijadikan penyejuk hatiku ada di dalam sholat. Hadis riwayat Ahmad. Resapi baik-baik dan mendalam setiap kalimat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sholat ini. Ulangi berkali-kali dan rasakan. Anda akan menemukan rahasianya. Kalimat itu adalah ungkapan yang menunjukkan sejauh mana kenikmatan, kerinduan, dan kesenangan yang biasa dialami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat sholat. Ketika sholat, beliau bermunajat kepadanya, juga memohon ampunan dan bimbingannya. Telah dijadikan penyejuk hatiku ada di dalam sholat, dan tidak pada yang lain. Nabi SAW tidak mengatakan penyejuk hatinya ada pada anak lelaki atau anak perempuannya, pada istri atau teman dekatnya, atau pada harta kekayaannya. Tetapi penyejuk hatinya ada pada sholat. Telah dijadikan penyejuk hatiku ada di dalam sholat. Karena sholat mengandung perasaan yang paling dalam, suasana spiritual, dan dampak psikologis yang baik. Jiwanya tidak akan sejuk, ruhnya tidak akan tenang, hatinya tidak tentram, dan dadanya tidak lapang kecuali dengan sholat. Telah dijadikan penyejuk hatiku ada di dalam sholat. Anda dapat melakukan perjalanan dengan ungkapan ini dan merenungkannya dengan segenap pemahaman dan kesadaran untuk mengetahui bahwasanya sholat dalam kehidupan seorang muslim adalah bantuan bagi keyakinannya, pertolongan untuk meraih berbagai kemenangan, sumber berkah yang tidak ada habisnya, dan sungai yang mengalirkan air jernih, murni, berupa ketenangan dan ketentraman. Karena sesungguhnya sholat menyatukan semua tujuan dan makna Islam. Ia adalah penyejuk hati bagi orang yang sholat. Maka berbahagialah orang-orang yang sujud, dan selamat bagi para penyembah Allah dengan penuh ketaatan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwa sholat mendisiplinkan jiwa dan mencegahnya dari bahaya bisikan setan, langkah-langkahnya, dan godaannya. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang hal itu. Jika sholat dilakukan dengan rendah hati dan khusyuk, akan menghalangi jiwa dari keinginan nafsunya, melindungi hati dari kesesatan dan godaan, serta melindungi anggota badan dari kekejian dan kemungkaran. Sholat adalah latihan untuk tertib dan disiplin. Sebab, di dalamnya terkandung penataan dan keteraturan yang luar biasa, yang tidak dapat dipersiapkan dalam hal apapun, kecuali dengan ilham dari Allah. Sejak seseorang masuk ke dalam sholatnya, maka dia tidak boleh menoleh ke kanan atau ke kiri, tidak boleh main-main, tidak boleh memikirkan selain apa yang dia baca, tidak boleh berbicara, tidak boleh makan atau minum, tidak boleh tertawa atau mengejek. Yang ada dalam sholat hanyalah ketundukan dan penghormatan, serta pengabdian hati kepada apa yang dicintai Allah, menghadapkan diri dalam mengingatnya dan bermunajat kepadanya, bercengkrama dengannya, dan memohon kepadanya. Sholat itu mengatur waktu dan menata alur urusan kehidupan. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan apakah yang terbaik? Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Lelaki itu kemudian berkata lagi, lalu amalan apa? Beliau menjawab, berbuat baik kepada kedua orang tua.
Kemudian dia bertanya lagi, "Lalu amalan apa lagi?" Beliau menjawab, "Berjihad di jalan Allah." Lihatlah apa yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyebutkan sholat tepat waktu terlebih dahulu, baru menyebutkan amalan-amalan lain. Karena sesungguhnya sholat di awal waktu adalah ketaatan yang paling utama, ibadah yang paling mulia, upaya pendekatan diri yang paling baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesejukan hati bagi yang memeliharanya pada waktunya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 landasan. Persaksian dan tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Sholat adalah tiang agama yang disebut langsung setelah tauhid. Sholat itu mengiringi kehidupan manusia setiap harinya. Ketika berada di rumah, atau ketika bepergian, atau ketika sehat dan sakit. Seorang muslim tidak dapat dipisahkan dari sholat, kecuali dengan adanya alasan yang dibenarkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwa sholat adalah cahaya dalam kehidupan, cahaya di dalam kuburan, dan cahaya di atas titian jalan sirat. Sholat merupakan bukti ketulusan seorang hamba dalam beriman. Sholat adalah bukti keikhlasan seorang hamba dalam imannya. Dan sholat adalah petunjuk bagi pembebasannya dari kemunafikan dan pembebasannya dari kekafiran. Sholat adalah sabuk pengaman, pelampung keselamatan, sekoci penyelamat, dan penebus dosa-dosa yang telah dilakukannya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang melakukan pelanggaran. Apakah engkau datang sholat bersama kami? Dia menjawab, ya. Lalu beliau bersabda, kesalahanmu telah diampuni. Sholat itu mencuci bersih kesalahan, menghapus dosa-dosa, menggugurkan kemaksiatan. Sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah SAW dengan indah dan mengesankan dalam sabda beliau. Bagaimana pendapat kalian? Sekiranya ada sungai berada dekat pintu salah seorang di antara kalian yang ia pergunakan untuk mandi 5 kali dalam sehari. Mungkinkah kotorannya masih tersisa? Para sahabat menjawab, kotorannya tidak akan tersisa. Beliau bersabda, itulah perumpamaan kelima sholat, yang dengannya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan. Dengan ilustrasi yang indah dan mengesankan, yang memberikan gambaran tentang berbagai manfaat sholat ini, Nabi SAW sebetulnya memberikan pelajaran besar tentang pengaruh sholat terhadap kehidupan seorang muslim. Sholat bagaikan sungai yang tawar, jernih, dan bersih, di mana seseorang membenamkan dirinya 5 kali sehari, menghilangkan kotoran dan daging yang melekat di tubuhnya, sehingga dia keluar darinya dalam keadaan segar, bersih, dan suci dari dosa dan kesalahannya. Nabi SAW menyampaikan kepada kita bahwasanya sholat merupakan penyejuk hati orang-orang yang mengesahkan Allah, kegembiraan hati orang-orang ahli ibadah, tempat berlindung bagi orang-orang yang takut, dan perahu penyelamat bagi semua pelaku dosa. Sholat adalah penyuci, penebus, dan pemberi cahaya. Nabi SAW bersabda, sholat 5 waktu, sholat Jumat ke sholat Jumat berikutnya, dan puasa Ramadan ke puasa Ramadan berikutnya adalah penghapus untuk dosa antara keduanya, selama pelakunya menjauhi dosa besar. Hadis riwayat Muslim.
Nabi SAW juga memberitahukan kepada kita bahwa banyak sujud akan mengangkat derajat seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau bersabda, "Hendaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah, karena tidaklah engkau bersujud kepada Allah dengan suatu sujud, melainkan Allah akan mengangkatmu satu derajat dengannya dan menghapuskan dosa darimu dengannya." Hadis riwayat Muslim. Nabi SAW juga bersabda, "Tidaklah seorang laki-laki muslim berwudu, lalu memperbagus wudunya, lalu melakukan sholat, melainkan pasti Allah mengampuni dosanya antara wudu tersebut dan sholat sesudahnya." Nabi SAW juga memberitahukan kepada kita bahwa langkah-langkah kaki kita menuju masjid akan mengangkat derajat kita dan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda, "Barang siapa bersuci di rumahnya, kemudian berjalan ke salah satu rumah Allah, yaitu masjid, untuk melaksanakan kewajiban yang Allah tetapkan, maka kedua langkahnya yang satu menghapus kesalahan dan satunya lagi meninggikan derajat." Hadis riwayat Muslim. Nabi SAW menyampaikan kabar gembira kepada kita tentang pahala besar dalam sholat, termasuk bersuci dan penebus dosa-dosa kita. Beliau bersabda, "Tidaklah seorang muslim didatangi sholat fardu, lalu dia membaguskan wudunya dan khusyuknya dan sholatnya, melainkan itu menjadi penebus dosa-dosanya terdahulu, selama dia tidak melakukan dosa besar. Dan itu berlaku pada seluruh zaman." Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis tersebut juga dijelaskan bahwa bersuci dan sholat merupakan salah satu bentuk penebus dosa dan ibadah yang sangat agung. Barang siapa setia berwudu dan sholat, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya, membersihkan kotorannya, dan mengangkat derajatnya. Nabi SAW memberi kabar gembira kepada kita bahwa salah satu buah dari sholat dan sering sujud adalah ditemani oleh beliau di surga nanti. Sebagaimana diriwayatkan oleh Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, dia berkata, "Aku bermalam bersama Rasulullah SAW. Lalu aku membawakan air wudunya dan air untuk hajatnya. Beliau bersabda kepadaku, 'Mintalah kepadaku.' Maka aku berkata, 'Aku meminta kepadamu agar aku menemanimu di surga.' Beliau berkata, 'Apakah ada lagi yang lain?' Aku menjawab, 'Hanya itu saja.' Beliau menjawab, 'Bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan banyak melakukan sujud.' Hadis riwayat Muslim. Nabi SAW memberi kita kabar gembira untuk setiap orang yang pergi sholat ke masjid dan kembali darinya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa beliau bersabda, "Barang siapa datang ke masjid di pagi dan sore hari, maka Allah akan menyediakan baginya tempat tinggal yang baik di surga setiap kali dia berangkat ke masjid di pagi dan sore hari." Nabi SAW memberi kita kabar baik bahwa siapapun yang menjaga sholat subuh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan perlindungan bagi dirinya. Beliau bersabda, "Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka dia akan berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hadis riwayat Muslim. Siapa saja yang ingin agar Allah menjaga dan memeliharanya, maka hendaklah dia menjaga sholatnya, terutama sholat subuh tepat waktu. Sebab itu adalah salah satu benteng dan perisai yang kokoh bagi dirinya. Nabi SAW memberikan kabar gembira bagi kita bahwa barang siapa yang menjaga sholat subuh dan sholat asar, maka dia akan mendapatkan kemenangan masuk surga. Beliau SAW bersabda,
Barang siapa mengerjakan sholat pada 2 waktu dingin, maka dia akan masuk surga. Yang dimaksud dengan kata 2 waktu dingin dalam hadis ini adalah sholat subuh dan sholat asar. Rasulullah SAW menekankan 2 waktu sholat ini, karena keduanya datang di saat orang sedang bermalas-malasan, letih, dan ingin beristirahat. Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada kita bahwa sholat dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan dan mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang dengannya Allah menghapus kesalahan-kesalahan dan mengangkat derajat?" Mereka menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Menyempurnakan wudhu pada sesuatu yang dibenci, seperti keadaan yang sangat dingin. Banyak berjalan ke masjid dan menunggu sholat berikutnya setelah sholat. Maka itulah ribat." Hadis riwayat Muslim. Sholat adalah harta kekayaan yang tidak habis, tali yang tidak putus, benteng yang kokoh dan tidak runtuh, daratan yang aman, pantai keselamatan, dan kesenangan jiwa. Itulah sebabnya Nabi SAW mampu berdiri tegak menghadapi badai dunia ini, tipu muslihat, konspirasi berbagai golongan, dan pertikaian. Semua itu beliau hadapi dengan kekuatan keyakinan beliau, dengan keimanannya yang agung, dan sikap beliau untuk segera melakukan sholat dalam menghadapi musibah. Nabi SAW juga mengatakan kepada kita bahwa sholat adalah akad, perjanjian, komitmen, prinsip, dan kontrak iman antara hamba dan Tuhannya. Beliau bersabda, "Sesungguhnya batas yang memisahkan antara seorang laki-laki dengan kemusyrikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat." Hadis riwayat Muslim.